Mantan pemadam kebakaran hutan menanam ceri, tapi malah kena bencana alam. Di tengah keputusasaan, seorang teman spesial mengubah takdirku. Namanya Dajuang. Dia karyawan pertamaku di kebun. 3 tahun menanam, habis semua. Siapa? Beruang. Dia mengembalikan barangku. Kamu menahanku dari hujan. Oke, kamu baik juga ya. Makanlah, anggap saja kita berteman. Kamu, setengah bulan yang lalu, jaring besi itu aku yang potong. Sudah habis, tinggal beberapa ini. Kubilang sudah habis, nggak ngerti bahasa manusia ya? Oke, kamu sama bandelnya denganku. Jangan ikutin aku lagi. Balik ke gunung sana. Pergi, balik. Utang 147.000. Buah-buahan hancur semua. Anjing saja nggak sanggup aku pelihara. Sekarang malah ada beruang. Malam ini saja. Besok pagi kamu harus pergi. Stop. Ini bibit pohon, bukan rumput. Jangan bergerak. Lihat aku. Ini nggak boleh dicabut. Ngerti? Bukan bibitku. Satu bibit 12 yuan. Pagi ini kamu sudah mencabut 3 pohon. $36.000. Aku catat di utangmu. Jianye, pupukmu sudah kuantar. Tolong, ada beruang. Jianye, kamu ada di rumah? Paman Zhang, tidak apa-apa. Dia peliharaanku. Peliharaan? Itu beruang hidup. Dia tidak menggigit orang. Sudah beberapa hari dia tinggal denganku. Kamu gila? Hewan itu? Satu cakaran saja bisa menghancurkan kepalamu. Paman Zhang, lihat, dia takut padamu. Dia, kenapa dia seperti anak yang diintimidasi? Dajuang, kemari. Pelan-pelan. Jangan biarkan dia kemari. Jangan. Dia memberikannya padaku. Dia memang begitu. Dia selalu memberi makanan pada siapapun yang dia temui. Terakhir kali dia memberiku sarang lebah, penuh bulu beruang. Jianye, jujur padaku. Ada apa sebenarnya dengan beruang ini? Aku pernah menyelamatkannya dari perangkap besi. Dia menempel padaku dan tidak mau pergi. Kamu tahu ini melanggar hukum? Aku tidak menguncinya. Pintunya terbuka, tapi dia sendiri tidak mau pergi. Dajuang, itu makananku. Dia juga merebut makananmu? Setiap hari. Jianye, aku harus melaporkan masalah ini. Paman Zhang, aku cuma punya satu syarat. Jangan biarkan ada yang menangkapnya. Ini buat Paman Zhang.
Kamu baru saja makan miku. Jiang Ye, keluar kamu. Ada apa, Paman Zhao? Ada apa? Kamu pelihara beruang di rumahmu. Paman Zhang juga bilang, semalam anjingku menggonggong semalaman. Cucuku sampai ngompol 3 kali karena ketakutan. Bibi Liu, Dazuang tidak pernah keluar dari halaman ini. Anjingmu menggonggong tidak ada hubungannya dengannya. Jiang Ye, aku tidak peduli beruang itu namanya Dazuang atau Xiao Zuang. Hari ini kamu harus mengusirnya. Ada puluhan orang di desa kita, kalau terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Dia tidak melukai orang. Tidak melukai orang, itu beruang. Punya gigi, makan daging. Aku kemarin melihat beruang itu, memang tidak menggigitku. Malah memberiku ceri. Paman Zhang, kamu ini ketakutan sampai gila ya? Beruang memberimu ceri? Benar, 3 buah. Aku makan, manis sekali. Jiang Ye, aku tahu kamu tidak mudah. Utangmu numpuk. Tapi ini bukan masalahmu sendiri. Kalau beruang itu melukai orang, seluruh desa harus bertanggung jawab. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Paman Zhao, saya sudah jadi pemadam kebakaran selama 6 tahun. Interaksi saya dengan hewan liar lebih banyak dari gabungan semua orang di sini. Saya tahu betul sifat Dazuang. Kamu tahu, memangnya kenapa? Dia kenal kamu, tapi apa dia kenal kami? Cepat telepon orang untuk menangkapnya. 1 hari tertunda, 1 hari lagi kami khawatir. Beruang pengasuh? Beruang pengasuh? Oh, Dia pakai celemek. Kan, sudah kubilang. Dia kok bisa angkat barang juga? Ini 2 keranjang terbaik yang dipetik pagi ini. Kualitasnya paling bagus. Awalnya mau dibawa ke kota untuk dijual. Makan yang benar, makan yang benar, makan. Makan yang benar. Beruang ini setiap hari begini denganmu? Setiap hari selain kerja keras dan merebut makananku, tidak ada masalah lain. Dia kok menyodorkan lagi? Makanlah, manis sekali. Saya jamin dia. Paman Zhao, beri saya waktu sebulan. Kalau ada masalah, saya tanggung sendiri. Kepala stasiun You ada di dalam. Seekor beruang hitam dewasa, beratnya paling tidak 150 kg. Beruang hitam Asia, jantan dewasa. Menerima laporan. Katanya, Ada yang memelihara hewan liar dilindungi secara ilegal. Siapa Jiang Ye? saya tidak memeliharanya. Dia sendiri yang tidak mau pergi. Apapun alasannya, Beruang hitam Asia termasuk hewan dilindungi tingkat 2 negara. Kami datang hari ini untuk melakukan evaluasi. Jika kondisinya memungkinkan, hari ini juga akan dipindahkan. Bisa jangan sentuh dia dulu. jangan buru-buru. Saya lihat dulu situasinya. Cakar depan kanannya kenapa? Terjerat jaring perangkap setengah bulan lalu. Saya yang memotongnya. Reaksi stresnya sangat rendah. Tidak ada kecenderungan menyerang orang asing. Tapi peraturan tetap peraturan. Saya harus membawanya untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah dipastikan sehat, akan dilepas liarkan. Kabur. Dazuang. Dia mengerti. Dia tahu akan dibawa pergi. Jangan mendekat. Emosinya sedang tidak stabil. Dia tidak akan melukai saya. Lepaskan. Saya di sini. Simpan senjatanya. Jiang Ye, kamu pernah jadi pemadam kebakaran? 6 tahun. Saya beri kamu waktu 1 bulan masa pengawasan. Selama itu, dia akan tetap di sini. Kamu yang bertanggung jawab atas pengawasan hariannya. Saya akan mengirim orang untuk pemeriksaan kesehatan setiap minggu. Selain itu, Ini adalah izin pengawasan sementara untuk hewan liar yang membantu pertanian. Mulai hari ini, status resminya. Adalah objek pengamatan uji coba. Koeksistensi ramah hewan liar. Jika ada masalah, Kamu bertanggung jawab langsung padaku. ini namanya kerja pakai izin, ya? Oke. Ngapain, sih? Paman Zhang, ya?
Udah viral di internet, katanya ada beruang di desa kalian yang bisa kerja di kebun. Aku mau bikin video. Siapa yang suruh kamu ke sini? Ini kebun pribadi. Paman Sang, aku cuma 5 menit. Kot, kalau viral, cari di rumahnya nggak bakal laku. Jiang Ye, ada yang nyariin. Beneran? Nggak? Segede ini. Kiyoya, dia live streaming di luar. Aku mau rekam dia. 10 menit aja, aku kasih kamu traffic. Cari di kebunmu bisa ludes terjual malam ini. Aku bilang gak mau rekam. Dia bukan properti. Wah, dia sedang melihatku. Apa yang dia bilang ada benarnya juga. Utangmu yang 147.000 itu, sampai kapan mau dilunasi kalau cuma jualan di pasar? Guys, sekarang aku lagi di kebun cherry di desa Kingshan. Beruang yang viral di internet, yang bisa kerja itu loh. Hari ini aku datang buat buktiin sendiri. Sudah dibilang, 3 menit saja. Kalau dia nggak nyaman, langsung matikan. Oke, Dazuang, sini. Ayo, Dazuang, sini. Ayo. Dia nggak mau dengar aku. Dia cuma dengar Jiang Ye. Coba kamu panggil. Dazuang, sini. Keluarga onlineku yang ada di sini, lihat kan? Ini beruang asli. Hidup. Dia kasih tanda, PH. Masih ragu? Ya, lihat baik-baik. Jiang Ye, suruh dia lakukan sesuatu buat buktiin. Kupas. Makan. Sudah 100.000. Cherry, kamu masih ada berapa keranjang? 12.000 pesanan dan masih terus naik. Aku lihat. Bagus dong. Kamu dapat 147.000, Paman Zhang. Ceri di kebunku yang sudah matang sempurna. Paling lama cuma tahan 3 hari. Kalau 3 hari nggak dipetik semua, busuk di pohon. Pemetik ceri yang ahli, paling cepat baru bisa didatangkan dari kota lusa. Besok ada sebagian buah yang sudah mencapai batasnya. Sehari kamu bisa panen berapa? 80 kati. Pesanannya 2.400 kati. Itu sih sama aja nunggu didenda. Panen saja dulu, sebanyak yang bisa. Pelan-pelan, tangga ini tidak stabil. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku bantu pegangi? Kamu tidak akan kuat. Aku dan keranjang ini beratnya 160 kati. Masih ada 29 pohon lagi. Dengan kecepatan ini, sebelum matahari terbenam besok, paling banyak hanya 400 kati. Dazuang, kamu ngapain? Jangan mengganggu. Dia sendiri yang datang memegangi. Jangan bicara. Kamu tahu aku tidak bisa meraihnya. 6 tahun jadi pemadam kebakaran, pernah memanjat tangga awan 30 meter. Tidak pernah ada yang memegangi di bawah. Lebih stabil dari sekarang. Pohon berikutnya, masih mau pegangi. Dia tahu prosedurnya. Oke, hari ini kamu resmi mulai bekerja. Utang 36 yuanmu mulai kuhapus. Dia ngiler. Jangan bersuara. Nafsu ya. Yang ini tidak bisa dijual padamu. Lebih profesional daripada aku bekerja. Bayar BPJS untuk Dazuang. Minta foto tempat kerjanya. Beruang ini lebih bisa diandalkan daripada istriku di rumah. Aku menanam buah, dia malah makan kuaci di samping. Tangkap. Sudah berapa hari dia bekerja? Hari pertama. Guys, lihat ekspresinya. Keranjang penuh cherry di depannya. Tidak disentuh sama sekali. Kerja bagus hari ini. Ceri-ceri ini tidak bisa dijual. Makan yang benar. Kiyoya, sudah berapa orang?
260.000. Pesanan? Hampir 20.000 pesanan. Semua komentar bilang, cari yang dijaga Dazuang. Berapapun harganya, akan dibeli. 7 keranjang, 120 kati, 20.000 pesanan butuh berapa kati? 6.000. Oke, lanjut. Tidak bisa, sasisnya nyangkut. Makin diinjak makin dalam. Jam berapa batas waktu pesanan? Jam 3 sore. Lewat jam 3, sistem otomatis mengembalikan dana. Sekarang jam berapa? Pukul 1.40. 4.200 pesanan. Setiap pesanan rugi 30. Biaya pengiriman 126.000. Ditambah yang awal 147.000. Panggil mobil deret. Sempat tidak? Mobil derek terdekat ada di kota kabupaten. Paling cepat 1,5 jam baru sampai. Kalau begitu, habislah kita. Di live chat semua tanya, barangnya sudah dikirim belum? Aku bilang sedang dalam perjalanan. Semua komentar bilang, udah nggak sabar, nih. Jangan siaran lagi. Udah berapa lama nyangkutnya? 20 menit, kita berdua nggak bisa dorong. Lihat komentar-komentar ini. Dia lagi jaga barang di kebun. Aku nggak suruh dia ikut. Udah jam 1.50, bos. Gimana kalau kita bongkar barangnya dulu? Aku keluar pakai mobil kosong terus muat 40 kotak lagi. Bongkar muat butuh lebih dari setengah jam. Suara apa itu? Dazuang, dengarkan baik-baik. Dari sini, dorong dan tahan. Naik ke mobil, masukkan gigi 1. Aku hitung sampai 3, kamu injak gas. Dia bisa? Naik aja, jangan banyak omong. Dorong kuat-kuat. Sekali aja. Makan yang benar. 1, 2, 3, dorong. Sekali lagi. Dia berhasil dorong mobilnya. Kamu nggak lihat? 470.000 penonton online. Terima kasih atas kerja kerasnya. Aku udah 8 tahun jadi kurir penarik mobil. Makan yang benar. Aku udah 8 tahun jadi kurir penarik mobil. Makan yang benar. Pernah lihat sapi narik orang? Makan yang benar. Tapi baru kali ini didorong beruang. Ayo pergi, masih sempat. Siapa Jiang Ye? Saya, ada apa? Video ini viral di seluruh internet. Saya dari grup pariwisata Wanlin. Datang jauh-jauh dari ibu kota provinsi. Grup pariwisata Wanlin itu apa? Pengelola tempat wisata. Adik Jiang Ye, ayo kita bicara di dalam. Di sini saja. 1,2 juta yuan untuk beruang ini. Serahkan ke kami. Saya punya taman hiburan satwa liar di ibu kota provinsi. Kami akan bangun kandang khusus untuknya. Dirawat oleh staf khusus.
Tampil 2 kali sehari. Keuntungan bersih setahun minimal 5 juta yuan. Berapa? Uang muka 1,2 juta yuan. 600.000 yuan bisa langsung masuk rekeningmu hari ini. Sisanya akan ditransfer seminggu setelah kontrak ditandatangani. Jiang Ye, kamu punya utang 147.000. Uang ini cukup untuk melunasi 9 kali. Adik Jiang Ye, saya tahu kamu punya ikatan dengannya. Tapi coba pikirkan, apa yang bisa kamu berikan padanya sebagai petani ceri? Ikut saya, dia akan tinggal di tempat 10 kali lebih baik dari halamanmu ini. Dia bukan, itu. Dia bernama Da Zhuang. Bos Chen. 1,2 juta yuanmu itu. 1,2 juta yuanmu itu. Untuk membuatnya ditonton 2 kali sehari. Ceri-ceri busukku ini, membuatnya bisa pergi kapanpun dia mau. Menurutmu mana yang lebih berharga? Kamu punya utang puluhan ribu. Kebun ceri baru mulai. Gara-gara hujan es, panenku hancur. Kamu mau kasih makan dia pakai apa? Cinta? Itu nggak bakal cukup. Ada kami satu desa. Bos Chen, setiap kata yang kamu ucapkan, 200.000 pengikutku dengerin. Loh, mau nyapa mereka? Enggak? Dik Jiang, soal harga bisa dibicarakan baik-baik. 1,5 miliar. Ini harga batasku. Bos Chen, ini bukan soal harganya. Ini bukan soal harganya sama semaksudnya. Bukan soal itu. 2 juta. Dia kulepaskan dari jerat. Dia tidak kabur. Dia melindungiku dari hujan es. Dia tidak kabur. Dia mendorong gerobak sampai jungkir balik. Jatuh ke lumpur. Dia tidak kabur. Dia tidak menganggapku sebagai majikannya. Aku juga tidak menganggapnya sebagai hewan ternak. Dia adalah partnerku. Jiang Ye, kamu akan menyesal kalau tidak menjualnya. Kesempatan seperti ini tidak akan datang 2 kali. Tidak akan. 2 juta pun nggak mau. Kamu keras kepala banget, ya? Dia ngerti. 920.000 penonton online. Semua komentar sama. Udah, nggak ada yang jual kamu. Lepasin. Kamu bikin aku mati lemas. Da Zhuang. Paman Zhang, berapa banyak uang yang Jiang Ye dapat dari ceri-cerinya? Ngapain nanya gitu? Semua orang lagi ngeliatin kamu, sok aja. 60.000 lebih. 60.000 cuma dalam 10 hari. Itu belum termasuk pembayaran akhir. 2 MU tanah prem aku busuk di tanah selama 3 tahun. Kenapa Jiang Ye bisa begitu cuma karena pelihara beruang? Ya kamu pelihara aja satu. Aku takut mati. Jangan ribut semua. Jiang Ye cari uang itu emang kemampuannya. Tapi selama beruang itu ada di desa. Jabatan aku sebagai kepala desa nggak aman. Kalau sampai ada yang luka. Dia pernah ngasih ceri ke kamu, kamu makan kan? Itu, ini. Kak Dehou, aku nggak iri, aku cuma mau nanya satu hal. Kalau dia bikin koperasi bawah kita jualan bareng, kamu mau nggak? Masalah beruang itu belum kelar. Siapa yang berani masuk kebunnya? Paman Zhang, duduk. Nggak mau ngomong sesuatu. Ngomong aja. Kamu mau bikin koperasi ya? Mau kebun aku sendiri nggak bakal kuat nampung pesanan sebanyak ini. Tanah seluruh desa digabung baru ada harapan. Aku tahu, tapi semua orang masih was-was. Takut apa? Takut sama dia. Ada 900.000 orang lebih online. Setiap hari bilang Da Zhuang lucu. Tapi di dunia nyata, tetangga sebelah nggak berani masuk halaman. Kalau begitu, suruh mereka masuk. Siapa yang berani datang? Adakan hari terbuka. Undang semua warga desa ke kebun buah. Biarkan mereka datang sendiri. Lihat Da Zhuang itu seperti apa. Kamu mau semua warga desa berhadapan langsung dengan beruang? Kalau nggak berhadapan langsung, masalah ini nggak akan pernah selesai. Aku setuju, tapi ada masalah. Da Zhuang kalau ketemu orang asing, dia pasti kasih ceri. 1 ceri, 1 orang kabur ketakutan. Harus latihan dulu. Latihan apa? Latihan bagaimana cara memberikan ceri ke tangan orang. Latihan bagaimana cara memberikan ceri ke tangan orang, jangan sampai menakuti mereka. Latihan ini. Perhatikan baik-baik, jalan ke sana, jongkok, letakkan mangkuk di tanah. Mundur. 4 gerakan. Ayo, langkah pertama, gigit mangkulnya.
Dia makan barangnya. Dajuang, itu buat tamu, tahu, bukan buat kamu. Coba lagi. Kali ini pakai cakar, jangan pakai. Besok sudah hari terbuka. Kemampuannya begini? Lihat, aku coba lagi begini. Makan yang benar. Oke, makan yang benar. Paman Sang. Berhasil. Makan yang benar. Ini hadiah buatmu. Besok masih ada 400.000. Jangan curi satu pun. Jangan berdesakan, satu persatu. Siapa yang mau duluan? Takut apa? Aku kesini tiap hari. Apa ada rambutku yang hilang? Kulitmu tebal. Kalau dia menggigitmu, rasanya seperti digigit nyamuk. Dia tidak akan tiba-tiba menerkam, kan? Paman Zhao, jalan saja ke depan. Dia tidak akan bergerak. Makan yang benar. Lihat kan, dia jongkok. Sama seperti latihan kemarin. Oke, tidak apa-apa, hangat. Tidak apa-apa, kemarilah. Keluarga onlineku. Siaran langsung hari terbuka desa. Perhatikan Bibi Liu. Orang yang paling takut pada Dazuang di seluruh desa. Belum masuk. Kakak ipar, tinggal kamu saja. Ini untukmu, makanlah. Lidahnya lembut. Makan yang benar. Ayo Dazuang, Ayo Dazuang. ayo foto bareng kepala desa. Foto, potret, panorama. Sudah, sana. Kembali dan layani tamu. Jangan cuma nempel-nempel aku. Dazuang. Satu lagi. Buka mulut, buka mulut. Setengah jam yang lalu, bilangnya takut mati. Bibi Liu, keranjang ini tidak memenuhi standar. Kok tidak memenuhi standar? Kan sudah merah. Lihat, daging buahnya kurang air. Kadar gulanya tidak naik, dipetik terlalu cepat. Saya lihat sudah merah, jadi saya petik. Siapa tahu ada bedanya cepat atau lambat. Dari 10 buah, 3 ada lubang serangga. Kalau begitu saya tidak pakai pestisida. Dong, kamu bilang penanaman hijau. Tidak pakai pestisida bukan berarti tidak mencegah serangga. Sudah dibungkus? Bungkus apa? Lihat baik-baik, yang kiri memenuhi standar, yang kanan tidak bisa dikirim. Hari ini ada 14 keranjang yang datang. Yang bisa dikirim tidak lebih dari 5 keranjang. Jiang Ye, langsung saja bilang harus bagaimana. Besok semua ikut pelatihan. Yang tidak datang, buahnya tidak akan saya terima. Pelatihan? Sudah seumur hidup bertani? Masih harus ikut kelas? Kamu sudah seumur hidup bertani, berapa banyak uang yang kamu kumpulkan? Dengarkan dia. Bahkan beruang pun tidak suka buahku. Lihat ceri ini. Dari berubah warna sampai matang sempurna butuh juli 10 hari. Warna merah bukan berarti sudah matang. Batang buah di bagian ini berubah coklat, dan mudah lepas saat ditarik pelan. Baru itu waktu panennya. Ingat, ditarik, bukan dicabut. Kalau batangnya putus, masa simpannya langsung berkurang setengah. Dia lagi lihat ceri atau lagi dengerin pelajaran? Dua-duanya. Poin kedua. 20 hari setelah berbunga, harus dibungkus. Kalau tidak dibungkus, tingkat hama bisa lebih dari 40%. Ini penting.
Sudah ingat belum? Dia tepuk tangan. Lanjut, poin ketiga. Frekuensi penyiraman. Dia nungguin poin selanjutnya, tuh. 800.000 penonton online semua komen, Das Huang adalah murid teladan. Siram hanya di bagian akar. Jangan sampai kena buahnya. Ingat, ya. Sumur di ujung desa itu, pagi ini airnya lumpur semua. Tandon airku juga sudah kosong. Setengah baskom ini air bekas cuci sayur. Ambil saja dulu buat darurat. Setengah baskom air mana cukup buat satu pohon. Sudah lebih dari 300 pesanan dibatalkan. Pembeli bilang buah yang diterima semua keriput. Minta ganti rugi. Ganti rugi berapa? Sesuai kontrak. Kualitas tidak sesuai standar. Uang kembali penuh plus ongkos kirim. Kalau dihitung-hitung. Dia juga haus. Dia juga haus. Kamu sendiri juga belum minum, kan? Kenapa dia mengaum? Dia mau ke gunung. Jiang Ye, kamu beneran mau ikut dia ke sana? Sudah berhari-hari 40 derajat. Di gunung gak ada sinyal. Kalau terjadi apa-apa, Kamu tahu di mana ada air. Beruang pengawas 001. Beruang pengawas 1. Beruang pengawas 001. Wanita beruang pengawas Beruang pengawas 001. Beruang 001. pengawas. Gimana kalau nggak ketemu? Kalau nggak ketemu, kebun juga nggak akan bertahan 3 hari. aku ikut kamu. Paman Zhang, Jangan banyak omong. Kamu yang tahu jalan atau dia? Banyak orang, banyak nyawa. Ayo. Sudah berapa lama jalan? 40 menit. Jalan ini, aku hidup 60 tahun belum pernah lewat. Pelan-pelan. Makan. Yang manis itu mata air hidup. Debit airnya cukup untuk menyambung pipa dari sini ke bawah. Bisa mengairi seluruh kebun. Aku belum pernah ke lembah ini. Bagaimana dia tahu? Ayo, masih ada kerjaan. Kita harus ukur rute. Besok pasang pipa. Jiang Ye, beruang ini lebih tahu gunung ini daripada kamu. Beruang ini sekali jalan sama dengan 3 orang kita. Sekarang kamu tahu kan manfaatnya? Kurangi bicara, banyakin kerja. Kalau tidak tersambung sebelum matahari terbenam, besok akan ada lagi buah yang mati. Paman Zhang, buka gerbangnya. Hidup. Buahnya hidup lagi. Dingin dan manis. Kalau bukan berkat panduan beruang ini, pohon buah di seluruh desa kita tahun ini sudah selesai. Pahlawan-pahlawan utama. Jiang Ye memanggil Da Zhuang untuk keluar. Jiang Ye memanggil Da Zhuang untuk keluar. Apa? Madu asli yang direbus semalaman 3,5 kilo. Itu menyelamatkan kebun buah seluruh desa. Harus ada tanda terima kasih, dong. Tunggu sebentar. Makan yang benar.
Aduh, makan pelan-pelan. Nggak ada yang rebut kok. Dia suruh kamu makan juga. Nggak usah makan sendiri. Jangan sentuh aku. Lengket banget. Jiang Ye, rapat komite desa berikutnya, sisakan kursi buat Dad Zhuang. Kalau dia dudukin sampai rusak, kamu yang ganti rugi. Lihat ini, guys. Setiap kotak cherry premium dicap langsung pakai telapak tangan Dad Zhuang. Satu-satunya di seluruh internet. Pakai telapak tangannya. Celupkan ke bantalan tinta, lalu tekan ke tutup kotak. Autentikasi langsung. Lebih kuat dari stiker anti pemalsuan apapun. Bagaimana kalau dia memecahkan kotaknya? Makanya harus latihan. Jangan makan. Cakar kanan, ulurkan. Pelan-pelan. Aku bilang dicelup, bukan ditepuk. Begini saja, jangan pakai tenaga. Wah, ini bagus. Seperti karakter Fu yang ditempel di lukisan tahun baru. 5 sidik jari semuanya jelas. Sempurna. Biarkan dia melakukannya sendiri sekali lagi. Makan yang benar. Celup sendiri, cap sendiri. Makan yang benar. Dia bahkan memuji dirinya sendiri. Beruang ini sudah jadi pintar. Makan yang benar. Keluarga onlineku. Dad Zhuang hari ini resmi jadi petugas kontrol kualitas. Setiap kotak cherry premium yang kalian terima, cap telapak beruang di atasnya itu dia sendiri yang cap. Di dunia ini, tidak ada 2 cap telapak beruang yang sama persis. Jiang Ye, kemari lihat angka ini. Berapa? 45.000 dan masih terus naik. 45.000 kotak kosong terjual. Bisa dijual terpisah nggak? Sih, minta Dad Zhuang cap lagi dong di kotaknya. Aku bayar 300 buat 1 cap telapak beruang. Kotak kosong aja ada yang mau beli. Tadi aku lihat di platform barang bekas, kotak kado kosong dengan cap telapak Dad Zhuang dijual 120-200. Sudah 40 lebih transaksi. Jual kotak kosong lebih mahal dari cherry, loh. Dia mau cap lagi. Kotaknya habis. Cukup untuk hari ini. Dad Zhuang. Oke. Celanaku juga jadi barang koleksi, nih. Aku juga mau satu. Oke. Daftarkan hak cipta cap Dad Zhuang. Hari ini dia jalan kayak orang mabuk. Sudah masuk musim dingin. Dia harus hibernasi. Hibernasi berapa lama? 3-5 bulan. Terus kebunnya siapa yang jaga? Aku yang jaga. Dia istirahat. Dia mau tidur sekarang. Belum boleh. Kalau tidur di sini, kamu bisa mati kedinginan. Oke. Dia nggak mau lepas. Ini cukup nggak? Tambah 1 lapis lagi. Beratnya 150 kilo. Kalau padat gitu nggak bakal hangat. Suamiku aja nggak tidur setebal ini. Suamimu kan nggak perlu tidur di musim dingin. 3 bulan. Dad Zhuang. Bangun. Lihat sarangmu. Dia nggak suka apa?
Dia bukan gak suka sarangnya. Dia gak mau tidur sendirian. Aku nggak akan pergi jauh. Cuma di halaman. Kalau kamu bangun, aku ada di sini. Kalau lapar, makan saja. Nanti musim semi aku bangunkan. Dia sudah tidur. Sampai jumpa musim semi. Mitra, Badai salju diperkirakan paling parah malam ini. Beberapa tenda daruratmu itu, apa bisa menahan penyangga pipa baja? Aku sudah hitung daya tahannya. Jiang Ye, tenda ketiga di sebelah timur, rangkanya bengkok. Kakinya gemetar. Nggak kuat lagi. Kamu mau kemana? Tenda-tenda itu kenapa masih roboh? Baja cadangan ada di gudang tua di belakang sarang beruang. Harus memutar. Suara apa itu? Sepertinya dari arah sarang beruang. Dazhuang. Ini aku. Belum sepenuhnya bangun. Seharusnya tidak terbangun. Jangan gerak. Kamu belum. Baru bangun. Nanti kedinginan di luar. Kesini. Tahan ya. Dazhuang. Cepat merayap keluar lewat celah kanan. Sekarang. Lepas, kita sudah keluar. Makan yang benar. Sudah bilang jangan keluar. Dasar beruang konyol. Hampir jadi balok es. Taruh dekat perapian. Dia gemetar begini. Telinganya dingin, ujungnya penuh es. Paman Zhang, nyalakan api di tungku. Masak bubur. Masak bubur apa? Potong ubi jalar. Tambah madu. Cepat bawa ke sini. Jangan lama-lama. Setengah jam yang lalu. Dia masih menahan pipa baja. Badan 300 jin itu menopang untuk kita. Nggak apa-apa. Yang penting sudah hangat. Hati-hati panas, minggir. Kalau bisa makan, berarti aman. Hidup lagi. Kamu sudah menopang satu tiang untuk seluruh desa. Bubur ini belum cukup buat bayar utangku padamu. Nanti pas musim semi kita hitung lagi. Bisa tidur terus. Ini sudah mau musim semi. Hari ke-37, harusnya sudah bangun. Hari ke-37, harusnya bangun. Buburnya masih hangat. Dia mencium baunya. Harusnya sudah bangun, kan? Belum waktunya. Pergi dulu. Banyak yang tanya di belakang layar, kapan bunga ceri mekar? Ku bilang, sebentar lagi. Mereka tanya, Dazhuang sudah bangun belum?
Dia kan gak main internet. Mereka mau lihat dia sama bunga. Seminggu lagi kalau sudah hangat, bunganya akan mekar. Kalau bunga mekar, dia juga harusnya bangun. Nggak mungkin dia absen di festival bunga. Siapa bilang mau adakan festival bunga? Kalau kamu nggak bilang, aku yang bilangin. Pemandangan sebagus ini, kalau nggak disuruh orang datang lihat, cuma live streaming doang, Jiang Ye. Kebunmu sekarang memang terkenal, tapi akarnya masih dangkal. Harus ditanam lebih dalam. Musim semi, tunas pertama. Cakarnya bergerak. Kemarin belum kelihatan. Dia bernapas. Lebih berat dari beberapa hari lalu. Ini tanda-tanda mau bangun. Tinggal sedikit lagi. Paman Zhang, panaskan air, tambahkan ubi jalar, potong dadu, rebus sampai empuk, campur setengah sendok madu. Harus panas, sekarang juga. Dia benar-benar mau bangun, nih. Jiang Ye bilang harus hangat. Pasti ada alasannya. Buburnya hangat. Dia mengangkat kepalanya. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Sudah bangun. Dia ini akhirnya mau buka mata juga. Bunga-bunga bermekaran, membawa keberuntungan. Keluarga onlineku, bunganya lagi bagus-bagusnya nih. Besok sudah festival bunga. Yang paling kalian khawatirkan, Dazuang belum sepenuhnya bangun. Jiang Ye bilang kemarin dia sudah buka mata, tapi masih lemas. Hari ini dikasih bubur kental lagi. Festival bunga, lebih dari 3.000 turis sudah daftar. Personel keamanan, Dia baru bangun. Kamu sudah mau mempekerjakannya? Aduh. Aku cuma bilang kalau-kalau. Habis semua. 3 mangkuk bubur kental, setengah kaleng madu, telinganya hangat. Benar-benar tidur. Baru bangun, tidur lagi. Terlalu banyak energi yang terkuras. Harus dipulihkan. Kali ini tidurnya normal. besok festival bunga. Terserah dia saja. Dazuang belum muncul hari ini ya. Semuanya, mohon bersabar sebentar lagi. Aduh, pelan-pelan, nanti patah. Tidak apa-apa, setelah difoto langsung dilepas kok. Cabang ini bentuknya paling bagus. Beruang pengawas. Beruang pengawas. Beruang penjaga 001. Beruang penjaga. Aku cuma mau foto, kok. Dazuang, baru bangun kok udah. Maaf, 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 maaf. Makan yang benar. Makan yang benar. Satu kabur, yang lain langsung diam. Pulang sana, istirahat. Keluarga onlineku, lihat, Dazuang udah bangun.
Hal pertama yang dia lakukan adalah bertugas. Pembangun peradaban yang tangguh ini resmi kembali. Selamat datang kembali, partner. Dia berjasa besar hari ini. Kok malah lesu? Baru bangun, pasti capek. Ya, biarkan dia pulang dan tidur lagi. Enggak, tadi waktu dia jaga turis di sana, dia semangat banget. Kok, begitu bubar, langsung begini. Makan. Dari sore dia udah nggak fokus. Dazuang. Ngapain bawa dia ke sini? Lewat sini udah hutan, loh. Ada apa? Dia lihat apa? Ada babi hutan? Bukan, deh. Wah, ada beruang di hutan. Mana? Beruangnya kecil. Ya, Makan yang benar. Makan yang benar, hahaha, Jiang Ye. Dazuang kita ini lagi ada masalah hati, ya? masalah hati apa? Lihat saja tingkahnya itu. Sama persis kayak pemuda desa yang mau ketemu calon istri. Sama persis. Iya, iya. Makan yang Oh, jadi begitu. Dia sudah mulai mengerti. Ya. Pergilah. Dia sudah di kebun ini hampir setahun. Dia sudah di kebun ini setahun. Dia sudah pergi. Makan yang benar ya. Makan yang benar ya. Dia memang dari gunung. Tinggalkan ini. Kalau kangen rumah, balik aja. Ayo cepat, jangan menoleh. Kamu tega? Dia harus punya sarangnya sendiri. Hah? Ini ada apa? Kamu bawa dia pulang buat makan punyaku. Wah, bawa keluarga juga, nih. Jiang Ye, kebun buahmu harus masak porsi 2 orang, nih. Sudah, tunggu saja. Makan yang benar. Makan yang benar. Si bodoh ini bawa pulang istri. Takut kalau mereka akan merebut rezeki sendiri. Paman Sang, tolong potongkan 2 keranjang ubi jalar untukku. Hari ini masak bubur untuk 3 orang. 3 orang? Kamu manusia, dia beruang. Mereka juga bagian dari keluarga. Kamu beneran mau pelihara 2? Buburnya sudah dimasak, jadi tidak mungkin dibiarkan kelaparan. Kekuatannya tidak pas, pelan-pelan saja. Biarkan yang perempuan makan duluan. Sudah tahu cara berbagi makanan, ada kemajuan. Jiang Ye, viral. Video 2 beruang bersatu. 1 jam, like-nya tembus 500.000. Kolom komentar meledak. Meledak gimana? Dazuang akhirnya punya pasangan. Xiaomei beruang jenis apa sih? Manis banget. Daftarin Xiaomei jadi karyawan baru kebun. 2 beruang jadi partner, monopoli pasar cherry. Lihat, dia tahu cara mengalah. Bukan mengalah, tapi dia lebih kecil. Jiang Ye, ini kesempatan. Lagi rame, kita luncurkan konsep duo beruang partners. Hari ini kita resmikan Xiaomei kerja. Dia aja petik cherry nggak bisa. Nggak perlu bisa metik. Asal mereka berdua bareng. Visualnya, ceritanya, chemistry-nya langsung dapat semua. Sini, Xiaomei. Ini angpau dari bibi buat hari pertama kerjamu. Ini angpau dari bibi buat hari pertama kerja kamu. Guys, untuk pertama kalinya, dua beruang partners kumpul bareng. Live sekarang. Mari kita sambut Dazuang dan Xiaomei. Sapa semuanya, dong. Aduh,
Dazuang, tunjukkan keahlian baru kalian. Sinkronisasinya sempurna. Link pemesanan sudah dipasang. Ya, kotak hadiah cap kaki beruang ganda edisi terbatas. Hanya 5.000 kotak. Hitung mundur dimulai. 5.000 kotak ludes dalam sekejap. Jiang Ye, jumlah ini cukup untuk melakukan hal besar. Jalan tanah sepanjang 6 km dari pintu masuk desa ke kebun buah ini. Kalau hujan jadi becek, truk tidak bisa masuk. Wisatawan juga mengeluh. Maksudku, manfaatkan momentum ini untuk mengubah jalan ini jadi jalan aspal. Jalan aspal? Berapa biayanya? Uang prapenjualan ditambah dividen koperasi. Cukup untuk uang muka. Sisanya, setiap rumah bisa berinvestasi dan dipotong pelan-pelan dari keuntungan di masa depan. Kalau jalan sudah bagus, Cherry bisa diangkut lebih cepat. Wisatawan juga lebih mudah datang. Ini bagus untuk jangka panjang, aku setuju. Uang ini digunakan dengan tepat. Mereka berdua juga dihitung sebagai saham, kan? Tanpa Dazuang yang menunjukkan jalan mencari air, kebun buah ini sudah hancur. Xiaomei datang. Popularitas live streamingnya naik 2 kali lipat. Jalan ini berkat jasa mereka. Oke, pemegang saham beruang ganda. Nanti kalau jalannya sudah jadi, mereka berdua yang nyetir. 6 km, 3 bagian sulit. Tumpukan batu di pintu masuk desa. Longsor di tengah bukit. Dan akar pohon tua di depan kebun. Bersihkan tumpukan batu dulu. Kalau batunya nggak bisa dibersihkan, pondasi jalannya nggak bisa dibangun. Dia bisa mengerti. Dia nggak perlu mengerti. Dia tahu jalan itu, di bawahnya penuh kerikil. Ekskavator nggak bisa masuk. Kalau pakai tenaga manusia, terlalu lambat. Pelajaran pertama di hari kerja. Dazuang mau kasih contoh ke Xiaomei. Wah, batu ini nyangkut 3 tahun. Xiaomei juga bisa kerja. Mereka nggak capek, ya? Kekuatan beruang itu 20 kali lipat manusia. Tapi kalau kerja begini terus, yang nggak kuat juga. Istirahat 10 menit. Enak. Siapa yang suruh mereka angkut bahan? Aku nggak nyuruh. Dia merasa progresnya lambat, jadi dia angkut sendiri. Dasar bodoh. Semen nggak bisa diginiin. Karungnya sampai sobek. Enak. Kayu yang mereka bawa, pas banget buat nanti sore. Dulu mikirnya beruang itu cuma binatang liar. Sekarang mereka teman kerja. Guys, hari pertama progresnya di luar dugaan. Tim kerja beruang ganda ini jasanya besar banget. Cuci muka sana, hari ini capek banget. Jiang Ye, dengan kecepatan begini, setengah bulan juga kelar. Mereka banyak membantu. Harus dicatat poin kerjanya. Hahaha. Dia ngerti, minta upah tuh. Gaji harian. Matahari cerah, alam mendukung. Kuat banget, jalan ini nggak bakal rusak 10 tahun. Dulu kalau hujan, tumit sepatuku bisa amblas setengah kaki. Guys, hitung mundur 1 jam. Acaranya sebentar lagi mulai. Banjiri kolom komentar. Hari ini kalian berdua jalan paling depan. Jalan aspal pertama sudah jadi. Mari kita sambut pahlawan terbesar pembangunan jalan ini. Dan juga pahlawan beruang ganda kita, Dazuang dan Xiaomei. Paman Zhang, giliranmu. Aku mau bicara sedikit. Jalan ini 6 km. Dulu buah-buahan nggak bisa diangkut keluar. Anak-anak sekolah sering jatuh. Aku yang sudah tua ini hampir telat bawa orang sakit. Hari ini, jalan ini sudah jadi. Hanya Jiang Ye dan beberapa beruang di sini yang mengubah hal mustahil jadi jalan aspal. Saya, Paman Zhang, atas nama seluruh desa, membungkuk hormat. Potong pita. Potong pita. Makan yang benar.
Makan yang benar. Gigit putus. Udah narik jauh? Istirahat dulu. Aku senang. Keluarga onlineku, lihat nggak? Sepanjang jalan penuh senyum. Dazuang dan Xiao Mei jalan di depan banget. Kayak lagi terima penghargaan. Pesanan meledak lagi. Kotak hadiah edisi khusus pembukaan jalan laku keras. Ini dari koperasi dan komite desa, sebagai tanda terima kasih. Dihitung berdasarkan pain kerja. Ini upahmu. Wah, beneran dapat gaji. Kamu sendiri nyisain buat diri sendiri nggak? Aku punya mereka berdua aja udah cukup. Aku usul, gelas pertama ini, untuk Jalan, untuk Jiang Ye, untuk Dazuam, dan untuk Xiao Mei. Untuk jalan. Minum bubur bikin perut nyaman. Paman Zhang. Kata-katamu hari itu, aku pikirkan lama sekali. Yang mana? Aku lihat dia bawa beruang kayak orang gila. Kamu memang pahlawan. Makan. Jiang Ye, ngomong dong. Jalan sudah terhubung. Desa kita akan makin baik.